Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Ardaya. Kategori ya bisa espas atau bisa kendaraan lain. Karena intinya ini saya mau mereview atau karena saya jualan juga. Ini udah barang yang ketiga yang saya jual. Jok bekas APV. Saya lupa ini tahun berapa. Pokoknya intinya video ini saya mau menunjukkan ke dulur-dulur kalau nyari jok bekas itu dilihat kondisinya secara detail. Nah, ini ada perbedaan dengan jok yang sudah saya pasang. Milik saya juga sama-sama EPV, tapi EPV yang ini sudah ada armrestnya. Cuman bagian tengah, kalau espas kan bawaannya tidak ada armrest yang di pintu ya. Sebenarnya kurang sinkron, tapi paling tidak ini tuh ada atau bilang fitur lain yang umumnya mobil-mobil zaman sekarang itu sudah ada. Dan looknya aja sudah kelihatan masih bagus, masih utuh kayak gitu. Belum ada sobek-sobek, belum ada ini juga masih kokoh. Kaki-kaki juga tidak ada yang misal keropos atau ininya bagian besi ininya lepas, itu tidak ada. Bagian bawah ini juga masih komplit dengan apa ini, nah dengan apa namanya, ya Allah, besi ini besi jika dijungkitkan ini otomatis ngelipet, jika diturunkan ini otomatis masuk ke dudukannya seperti itu. Dan bagian bawah ini semuanya masih nampak mulus ya. Tuh, lihat aja. Bagian bawah masih mulus semua, tidak ada apa itu sobek-sobek, keropos-keropos. Dan ini udah dilapis kulit jok, warnanya apa ini nyebutnya, abu-abu kayaknya bisa itu, warna abu-abu. Ini jok yang baris 2 penumpang, terus yang ini jok dengan yang 1 penumpang atau jajarannya. Ini kebeko apa, ada dekok di sini tuh gara-gara ini. Ketika dilipat ini kan harusnya posisinya masuk ya, masuk ke dalam. Ini ada spes kalau nggak salah. Oh tidak, ini memang gelantung kayak gini. Dan semua kondisinya masih utuh. Headrestnya juga masih utuh, masih bisa naik turun. Terus untuk recliningnya ada di sini tuh, dilipat. Ini masih bisa di naik turunkan kayak gitu, tidak ada minus sih, kondisinya utuh. Dan rencana bakal dipasang di Espas 2005 yang silver itu, ZL9 kan jok belakangnya ada banapan, jadi rencana ini mau dipasang di tengah, dan yang tengah aslinya ZL9 mau dipasang di belakang. Kenapa nggak di belakang aja Om? Ya ngikutin yang punya Mas Anto, Om Anto kayak gitu. Dan apa lagi ini? Ini udah cukup ini. Dan bagian ini besinya juga masih utuh, tidak ada lepas atau rusak. Kadang jual itu di sininya juga udah hilang, jadi otomatis ininya ketika diangkat ngelipet itu tidak paling berarti itu besi ini bukan karena diangkat dilipat, tapi ketika turun ini posisinya tegak. Nah kayak gitu. Kalau tidak ada ininya, posisi turun dia minta dijeblakan. Kalau yang ZL9 tengah kan nggak ada ininya, jadi ketika pas mau dilipat terus mau diturunkan itu pasti belakangnya ini posisi nempel ini, jadi tidak, oh ya, terus tidak pas ke penguncian ini, kan penguncian dapat sini. Nah pas dulu saya beli di langganan saya jok itu tidak ada ininya, ini malah sudah ada sepaket kanan kiri, tinggal pasang ini. Man minus memang tidak ada bautnya, karena kan bautnya dipasang lagi di mobil yang sebelum dilepas. Mungkin itu tidak ada minus-minus lagi, semuanya oke. Tinggal saya rencana mau kirim ke rumah temen Mas Santo itu di Sedayu rumahnya, paling cuman berapa kilo, 5 kilo 6 kilo dari rumah itu, enggak begitu jauh. Tuh, kalau ini dekok karena natap ini ya, bukan karena dekoknya apa rusak. Terus kalau melihat dari belakang, coba kita lihat dari belakang. Oh, belakangnya masih utuh, tidak ada namanya sobek-sobek, itu tidak ada ini. Nah,
ketika dijomplangkan kan akan seperti ini posisinya. Ketika dijomplangkan posisinya seperti ini, dan turun itu plek. Nah, besinya itu tuh langsung kena ini. Dan saya sukanya kalau copotan EPV itu ini agak tinggi, jadi persis seperti di Espas ketika buat tumpuan kaki bagian sini tidak yang begitu duduk. Saya melihat kalau punya Luxio tua jungkitnya itu agak ke bawah sini, ini kurang bagus menurut saya. Dan enaknya lagi ketika dijungkitkan tadi karena posisi kakinya agak tinggi, ini tuh bisa tegak, lebih tegak lagi kalau dilepas, tapi kalau tidak dilepas juga sudah lumayan tegak seperti itu. Mungkin sudah cukup review singkat tentang joknya. Oh ya, ada seat beltnya tapi hanya bagian tengah, kalau kanan kirinya kan tidak ada ya di Espas. Nah, seat beltnya 2 titik ini, tinggal pasang ke yang sebelah sini nanti, klik gitu untuk penumpang tengah. Mungkin cukup sekian dulu reviewnya. Saya mau antar ke rumah, nanti rumahnya Mas Santo, nanti belum saya pasang, tapi mungkin rekone mau di mobil seperti apa, nah nanti juga saya videokan. Ini saya mau angkut-angkut dulu di mobil Espas ceper biru Pacitan. Langsung ke jalan. Ketemu jalan kayak gini nih, seru nih, yang agak-agak. Sebenarnya Espas saya itu bukan kategori mobil ceper kayak sedan, tapi ya memang saya rendahkan. Kalau ceper sedan enggak. Kalau ketemu jalan kayak gini itu harus hati-hati. Kita harus pilih jalan karena tengah, nah tengah kayak gini tuh kalau kita ke kanan itu penahan besi bawah itu enggak sok. Saya pernah kemarin pas ke sini hujan-hujan itu enggak kelihatan. Ini enggak seruk enggak ya? Dengar enggak itu? Padahal ini itu cuman rabatan yang hancur sebelah gitu loh. Rabatan yang hancur sebelah yang bagian tengah itu aja udah enggak seruk loh. Bukan polisi tidur loh ini tadi. Kayak gini tuh kelihatan enggak? Oh enggak apa-apa. Nah kalau ketemu tengah rumput-rumput kayak gini juga yang nggak ketahuan kan ada batunya atau enggak, itu yang harus ekstra hati-hati gitu loh. Kalau gini kanan kan lihat ya, ini ke kanan aja pasti gasrok gitu, nggak mungkin enggak. Yang nggak enaknya ceper itu kayak gitu, tapi di jalan ini tadi tetap enak-enak aja, nyaman, nggak yang gelediakan yang mentul-mentul gitu enggak. Itu rumahnya Mas Santo, Om Anto udah kelihatan pagar pink. Kita udah mau nyampe. Saya bingung ini parkirnya.
karena kalau ke dalam situ kemungkinan besar gasruk ini. Lihat nih, ini Sar, ini pasti gasruk ini saya. Dia mungkin parkir di pinggir jalan sini aja, nyari aman. Kalau jok belakang di jungkit ke depan udah muat banget ini, luas buat muat apa joknya EPV ini masuk. Nah, nanti besok pas mau dipasang di espas itu yang sudah saya review ZL9, dibuka nggak ini ya? Oh, dikunci. Mobil yang mau dipasang gara-gara ini loh, namanya ZL9 kan jungkat loh, kanan kiri. Jadi kalau penumpang duduk kanan kiri misalkan seperti ini kan lama kelamaan pusing dia. Sebenarnya bisa muat banyak ini ZL9 itu 9, dan gak enaknya ini mentok. Tidak Mas. Ini tuh kepalanya mentok. Oh, kalau bagian sini sih enak-enak saja. Enggak mentok. Mentok beneran. Mentok juga. Jadi emang lebih baiknya kalau ZL9 kalau emang tidak sering bawa barang dan seringnya bawa penumpang ya dirubah ke hadap-hadap depan. Itu lebih manusiawi gitulah. Lebih nyaman sebagai penumpang. Nah, pas gini tarikan ke depan kayak gini. Nah, sini tarikan kan nggak enak. Kalau kita duduknya ke depan kan ada sandarannya. Ya itu tujuannya. Emang rata-rata kalau ZL9 diganti. Cuman enaknya kalau keluarganya cuma sampai 2 baris, enaknya ini bisa muat barang banyak banget. Barang apapun ini lebar banget loh ini. Storage untuk bagasi itu sangat-sangat lebar. Dan ini sebenarnya juga bisa dilipat ini melalui tuas di bawah ini. Gimana? Jauh. Nah, melalui tuas di bawah ini tinggal ditarik, ditarik gini. Ini udah bisa dijungkitkan. Bentar. Nah, udah bisa dijungkitkan. Dan kalau reclining untuk punggung itu tuh ini paten satu ukuran. Nah, ketika dijumlahkan kan seperti ini. Ibaratnya buat akses masuk gitu kan. Tapi kalau ZL9 pintu belakang bisa gini jarang ini dipakai. Makanya kayak nggak begitu fungsi gitu loh. Nah, dan untuk bahunya itu nggak bisa diatur lebih rebahan. Kalau yang EPV itu kan bisa diatur lebih rebahan buat tiduran ya, sampai bener-bener tiduran itu bisa, sampai posisi rata itu bisa. Nanti antara letaknya EPV di sini atau ini dibawa ke belakang besok bakal saya bikin videonya. Kalau yang sudah kan tempat saya emang belakang sudah satu baris. Kalau yang punya Om Ginen yang Espas Gold itu ini yang di sini tetap, yang belakang diganti EPV, tapi yang EPV satu baris. Nah, ini kan 2 baris tetap, atau di tengah di belakang itu fungsional, karena kalau di belakang dilipat salah satu, dia enaknya sebelahnya itu bisa rata, dilipat itu bisa rata, bisa muat barang misal koper apa, itu malah lebih banyak fungsi daripada yang satu baris harus dilipat semua kalau belakang masih ada satu penumpang. Masuk standar ini, jadi nggak takut masuk gang tadi itu, nggak takut ini. Mau penumpang diisi semua masih tinggi loh, masih utuh, tinggi banget ini, masih tinggi banget ya, namanya rada diceper ya gitu. Nah, ini saya contohkan ketika direbahkan total. Wah, tuh benar-benar bisa rata, ibarat mau naruh kasur dari belakang ke depan ini enak ini. Nah, kalau sedengan kan kurang lebih segini. Udah, ini udah, kalau buat di mobil rebahan kayak gini, wah, udah nyaman. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Video pemasangan akan saya videokan lagi, entah kapan, semoga aja segera. Ini kan udah akhir tahun, atau malah mungkin awal tahun ini nanti postingnya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.